Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Insana anak-anak kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam seluruh tamu. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa masuk ke long-term memori mereka, memori jangka panjang yang mensupport mereka lebih confident, percaya diri, dan insya Allah ya mempermudah mereka meraih prestasi-prestasi di masa yang akan datang. Terasa Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluar dan saatkan. Namanya Alsya, panggilannya Eca, anak manis penuh cinta. kegiatan ini mau sekolah Insan Berdiri Indonesia Bikin hari jadi berseri. Dengan keadaan ekonomi yang sangat Apa yang harus kita lakukan sekarang? dimohon untuk berdiri. Hadirin peserta duduk, Mas Ihsan Mandiri. masyarakat Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW hidup dalam masa zaman jahiliyah, ditandai dengan kebodohan orang, kesesatan agama, sosial masyarakat yang kacau, perang antar suku, penindasan dan perbudakan, diskriminasi wanita, merajalelanya kebiasaan buruk, meminum minuman kopi, dan perlakukan merendahkan kaum. Selain penyembah berhala, ada pula penganut kepercayaan lain seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka biasa berkelompok berdasarkan suku dengan solidaritas tinggi, namun seringkali berkonflik dengan suku lain. Hal positif dari bangsa Arab sebelum datangnya Islam adalah mereka mempunyai sifat pemberani, setia dan pantang menyerah, dan memiliki jiwa seni yang tinggi dalam manusia. Bahkan mereka dengan pendahulu yang sangat beragama.
Pada masa itu masyarakat Arab hidup dalam kegelapan moral dan kesesatan. Kebenaran kerap diabaikan meskipun mereka cerdas. Sebelum Islam datang mengubah pola pikir mereka. Berjudi, bermabuk-mabukan, dan merendahkan kaum wanita itu sudah menjadi hal yang biasa di kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Inilah kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Karena mendengar riuh dari jauh, maka terjadilah sebuah percakapan yang sangat menegangkan di antara kafir Quraisy. Dengar, ucapan suara masuk itu. Dengar, aku seperti mendengar suara derak. Apakah itu suara derak kambingmu, kawan? Hah? Mana mungkin? Suaranya lebih keras daripada 100 ekor kuda aduan. Iya, mana mungkin? Tapi suaranya keras sekali. Lebih seperti suara derak kaki 100 ekor unta. Itu suara trompet. Oh, bukan suara unta. Itu suara gajah. Gajah yang sedang marah. Ini sangat mengerikan. Ini sangat menakutkan. Bagaimana ini? Maka dalam bahaya. Ayo kita laporkan kepada Bapak kepada situ. Kabila. Pak Kadau, ini musibah. Ayo kita kabarkan berita mengerikan ini. Wajah mereka berlimpah penuh ketakutan dan pucat bias. Mereka berlarian tidak beraturan, berlari ke berbagai arah sambil berteriak. Malam itu langit berkata seperti biasanya, bintang-bintang turun lebih rendah, seolah ingin menyaksikan. Burung-burung tak lagi berkicau, angin pun menahan napas. Di kota Mekah yang suci, lahirlah seorang bayi yatim yang kelak akan mengubah dunia. Abdul Muthalib, sang kakek, datang dengan hati penuh syukur untuk melihat cucu. Aminah, izinkan aku menggendong cucuku ini. Bocah yang wajahnya begitu tenang, seolah membawa keberkahan bagi keluarga kita. Tentu ayah, kain ini adalah titipan yang sangat berharga. Aku akan membawa ke Ka'bah. Seluruh warga Mekah harus tahu bahwa hari ini adalah hari yang mulia. Abdul Muthalib pun membawa bayi itu berjalan melewati kerumunan orang. Semua orang penasaran nama apa yang akan diberikan oleh pemimpin Quraisy itu kepada cucunya. Wahai Abdul Muthalib, bayi siapa yang engkau bawa itu? Apakah dia cucumu dari Abdullah? Benar, inilah cucuku, putra dari anakku Abdullah. Lalu nama indah apa yang telah kau pilihkan untuknya? Apakah engkau akan memakai nama nenek moyang kita? Aku memberinya nama Muhammad. Suasana menjadi riuh. Warga saling berbisik diam dan keheranan dengan nama yang diberikan oleh sang pemuka Quraisy. Muhammad, mengapa engkau tidak memakai nama leluhurmu? Tidak ada satupun orang di padang pasir ini yang memiliki nama seperti itu. Benar, tidak ada berharap kita yang bernama Muhammad. Dari mana asal itu? Wahai saudara-saudaraku, tenanglah, ayahku telah selesai memberikan nama. Kita tidak bisa mengubahnya lagi.
Abdul Muthalib pun menatap warga dengan tenang namun Aku tegas. namainya Muhammad karena aku ingin dia menjadi orang yang terpuji. Terpuji oleh Allah di langit dan terpuji oleh manusia di bumi. Abdul Muthalib kemudian mengangkat bayi Muhammad tinggi-tinggi ke arah langit. Sebagai tanda doa dan syukur, seluruh warga terdiam merasakan wibawa nama tersebut. Nama Muhammad pun resmi menjadi nama bagi sang pembawa sang terakhir. Muhammad kecil pun tumbuh dan besar dalam didikan sang kakek Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Namun sepeninggalan sang bunda Aminah, Nabi Muhammad SAW kecil bertemu dengan wanita yang mulia yang bernama Halimah Sa'diyah. Mungkin kita akan tetap begini tanpa rezeki. Tak ada cara lain lagi. Ayo. Haris pun pergi membawa hutan itu untuk dijual. Seketika Halimah pun mendengar percakapan dari beberapa budak perempuan lainnya. Majikan perempuanku mungkin suka kalian berdua, tapi aku tak tahu siapa yang akan dia pilih. Mari kalian berdua ikut aku. Halimah pun mengikuti kemana budak perempuan itu. Kumohon kepadamu, semoga majikanmu menerimaku karena anak-anakku membutuhkan makanan. Mendengar itu, Halimah pun tiba dan berhenti untuk mengikuti budak perempuan itu dan melanjutkan perjalanannya mencari pekerjaan lain. Untaku, 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 untaku. Halimah mengikuti unta tersebut dan pada akhirnya unta itu masuk ke dalam sebuah rumah dan berhenti lalu duduk. Halimah yang melihatnya itu masuk ke dalam rumah tersebut dan mencoba membujuk unta agar ikut dengannya. Ayo, ayo untaku, untaku, ayo, ayo berdiri. Dia ketakutan, biarkan dia istirahat. Mari ikut sarapan bersamaku. Aku suka menghormati tamu. Kumohon kepadamu, mungkin untamu juga butuh istirahat. Selamat datang di rumahku. Mari sini, tak usah sungkan. Taruh anakmu agar dia juga istirahat. Ayo, taruhlah. Dia sepertinya lapar sekali. Turunlah perintah Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94. Waktunya telah tiba untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh penduduk Mekah secara terang-terangan. Rasulullah berkata, wahai sahabatku, Allah telah memerintahkan kita untuk tidak lagi bersembunyi. Kebenaran Islam harus didengar oleh semua orang, dimulai dari keluarga kita sendiri. Kami bersamamu, wahai Rasulullah, kami akan melindungimu dengan dua dan darah kami. Rasulullah berkata, wahai kaumku, jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Dengan instruksi Rasulullah, jangan menyakiti siapapun kecuali mereka yang mau menyerang lebih dulu. Masuki kota ini dengan kerendahan hati. Di balik dinding kota, pemimpin Quraisy melihat lautan pasukan putih. Abu Sufyan yang dulu sangat membenci Islam kini terlihat dia melihat kenyataan di depan matanya. Tuhan, lihatlah mereka. Pasukan itu begitu
agama kita, anak mereka akan membalas dengan apa yang kita lakukan dulu. Aku tidak tahu, tapi lihat wajah-wajah mereka. Mereka tidak membawa kemarahan, mereka membawa kedamaian. Suara pengumuman pun terdengar di seluruh penjuru Mekah. Rasulullah memerintahkan agar tidak ada kekerasan sedikit pun kepada penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Dan siapapun yang menutup pintunya, ia aman. Dan siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, ia aman. Benarkah mereka melakukan kita? Sungguh mulia dari mereka. Dia menjaga janjinya. Dia tidak merusak sedikit pun. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu menjadi saksi sejarah. Mekah dibebaskan tanpa setetes darah pun tumpah. Berhala-berhala disingkirkan dan cahaya Islam menyinari Ka'bah. Kemenangan sejati bukan didapat dengan kekerasan atau balas dendam, melainkan dengan memaafkan dan menunjukkan kemuliaan akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Para seluruh dewan hadirin yang mulia, kami mohon untuk berdiri, kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah SAW atas kemenangan pasukan Islam. Penampilan SDM telah selesai, tapi acara ini belum selesai karena pasukan Muslim akan menuju ke kota Mongol, Asia Tengah. Kami dari yang kelima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarganya karena seorang kaisar sederhana yang memilih merayakan kemenangan menjadi hamba Allah. Dan inilah dia perayaan Idul Fitri ketika syariat tegak bertahta di tanah Baratah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum
SIT Insan Mandiri 3. Pagi hari pakai seragam, tas di punggung. Menuju kelas penuh impian. Di halaman kita bermain, lompat tali sampai sore, tertawa tanpa beban, semua terasa indah sekali. Ini cerita kita, masa kecil